Rido nemuin Nak Indri kemarin. Kalau Bapak boleh tahu, apa yang Rido bicarain sama Nak Indri ya? Oh, jadi Rido nanyain perihal orang tua yang ngerawat si Arif selama ini. Ada apa ya kok Rido nanyain soal mereka? Kalau gitu, apa boleh Bapak tahu nomor orang tuanya Arif? Iya, oke kalau begitu. Bapak selalu berdoa, mudah-mudahan Pak Harto cepat dipulihkan dari komanya. Iya, ya mudah-mudahan dia cepat sadar ya. Ya, terima kasih Nak. Ini nomor telepon orang tua Arif selama ini. Sebaiknya langsung aku telepon. Dia pasti tahu soal Rido. Ini duit buat lo berdua. Gue cuma minta lo pergi keluar kota. Lo berdua liburan. Terserah deh, mau liburan, buka usaha di sana, pindah sekalian ke sana malah lebih bagus. Sama ganti nomor. Terus kerjaan kami di sini gimana? Kami nggak bisa ninggalin lama-lama dong. Coba lo ambil dulu. Lihat. Banyak kan? Itu duit cukup buat lo berdua liburan lama. Apalagi kalau lo berdua irit, lo bisa nabung. Jadi please, lo keluar kota jangan balik ke sini sampai gue minta. Kalau kurang, ngomong sama gue. Ntar gue transfer lagi. Arif, ada apa sebenarnya? Kenapa kamu tiba-tiba nyuruh kami liburan keluar kota dan ganti nomor telepon? Iya, ini ada apa semuanya sebenarnya? Gak usah mikir yang macem-macem. Kita kan udah kenal lama kan. Lo berdua berjasa sama gue. Gue utang budi, sekarang gue pengen balas budi. Ya, hitung-hitung karena usaha gue udah berhasil, gue jadi orang kaya. Nggak ada salahnya dong gue nraktir lo berdua liburan. Kalau memang seperti itu, nggak ada masalah. Iya. Lagian kita juga udah lama pengen liburan ke Bali ya, Pak. Betul, memang itu yang kita harapkan. Makasih ya. Makasih. Oke, selamat liburan ya. Jangan lupa ganti nomor. Mulai sekarang nomor itu nggak aktif. Ini mah bukan chargerannya. Pantesan aja nggak bisa masuk. Gimana ya? Oh iya, kayaknya di ruang tengah ada chargeran untuk handphone ini. Tapi punyanya keluarga Pak Chandra. Tapi apa coba gue lihat dulu ya? Siapa tahu cocok. Aduh, kenapa ya teleponnya Pak Amir ini nggak aktif-aktif? Ada apa sih? Iya, Pak. Halo Arif. Ya gimana kabar orang tua angkat kamu? Papa dari tadi teleponin mereka tapi nggak diangkat-angkat. Ada apa ya? Bapak sama Ibu lagi umroh, Pak. Maaf aku nggak cerita ke Papa. Emangnya kenapa kok Papa tiba-tiba mau nelfon mereka? Iya, semenjak kamu tinggal sama Papa, Papa belum pernah lagi silaturahmi sama mereka. Sebaiknya kita undang mereka untuk makan sambil ngobrol-ngobrol, ya. Ya udah kalau gitu, nanti kalau mereka udah pulang, aku kasih tahu mereka soal ini. Ya udah, nanti begitu mereka pulang umroh, kamu kabarin Papa ya. Oke, Pak, nanti aku kabarin Papa kalau mereka udah sampai. Ya, oke. Gimana? Lo udah urus orang tua palsu itu? Udah, Van. Gue suruh mereka keluar kota, gue suruh mereka ganti nomor, beres semua. Lu bener, men. Papa langsung nelfon mereka. Untungnya Papa percaya kalau gue bilang mereka lagi umroh.
Untung aja. Untuk sementara waktu kita aman. Tapi tetap, kita harus waspada. Rido tiba-tiba ngilang. Orang tua angkatnya lagi pergi umroh saat Rido cari tahu soal mereka. Ada apa sih sebenarnya ini? Maaf Pak, bukannya saya mau ikut campur. Dari tadi saya lihat Bapak nyariin Mas Rido terus. Iya, kemarin Rido telepon saya ke kantor, tapi saya lagi meeting. Saya telepon balik sampai sekarang nggak diangkat-angkat sama dia. Terus ngilang. Saya khawatir jadinya. Loh Pak, bukannya kemarin Mas Rido datang ke kantor? Emangnya nggak ketemu sama Bapak? Kemarin kapan? Kemarin siang Pak, waktu saya lagi duduk santai di parkiran mobil, Mas Rido sih datang ke kantor buru-buru banget. Tapi saya beli kopi ke kantin, jadi nggak tahu keluarnya Mas Rido kapan. Dul, ayo sekarang kita pergi ke kantor. Baik Pak. Coba kamu lihat rekaman CCTV kemarin siang. Baik Pak. Iya, Pak. Itu kenapa gambarnya rusak gitu? Iya Pak, sepertinya ada sedikit gangguan. Coba kamu percepat, saya mau lihat kapan Rido meninggalkan kantor. Baik. Aneh. Kenapa nggak ada ya? Waktu Rido datang ada gambarnya. Kenapa pulangnya nggak kelihatan? Ada yang aneh kayaknya. Rido menelpon mau membicarakan sesuatu yang penting. Karena aku nggak bisa bicara di telepon, dia sengaja datang ke sini buat bicara langsung sama aku. Tapi setelah itu, apa yang terjadi sama Rido? Kenapa setelah datang ke sini Rido seperti menghilang di telan bumi? Pasti udah terjadi sesuatu sama dia. Semoga cocok dia nih chargerannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru nih bisa ke charger. Mila lagi apa sih? Kok handphonenya bunyi terus? Ya lo? Devano, lebih baik handphone ini aku silent, biar nggak ada suaranya. Iya ya. Ya udah ke rumah sakit sekarang. Ya. Kok harus telepon Rido lagi? Mudah-mudahan nyambung. Ibu. Aduh, coba aku angkat ya. Halo? Rido? Rido? Di mana kamu, Nak? Kok belum pulang? Rido? Siapa ya dia? Kok dimatiin ya? Pa? Papa? Rido? Aku harus kasih tahu Arif. Pa? Fitri? Pa? Tadi Rido teleponnya nyambung, Pa. Rido? Iya. Tapi sekarang mati. Bu, biar aku yang telepon ya. Ya, coba. Si Rido angkat telepon. Gak mungkin lah. Gak nyambung, Bu. Apa mungkin handphonenya mati kali ya? Iya, tapi tadi nomornya Mama hubungi bisa. Apa mungkin teleponnya jatuh terus diambil orang ya? Bu, Pak. Mungkin handphonenya Mas Rido dicuri orang kali ya? Karena aku udah bilang, Bu. Rido itu kabur.
Malas ngurusin bapak sama ibu. Makanya dia nggak angkat telepon. Diam kamu. Bikin runyam aja suasana ini. Yuk, Ma. Mama ke dalam dulu ya. Mama kan lagi kurang sehat. Iya, Bu. Mending Ibu masuk aja biar nanti aku yang telepon Mas Rido ya. Lagian gimana bisa sih? Orang mati angkat telepon. Gentayangan. Lucu. Arif, jadi ini itu handphonenya Rido. HP Rido? Iya. Loh, kamu kenal sama Rido? Iya, aku tahu. Jadi Rido itu dia anak Pak Chandra yang sebenarnya. Dia tahu posisi aku sekarang siapa. Dia mau ngasih tahu Pak Chandra. Ya ternyata handphone Rido sekarang ada di mobil aku. Oh, jadi Devano adalah orang yang sudah mencelakai Rido. Arif, Devano tuh orang yang benar-benar sangat berbahaya. Kamu ingat nggak? Dia itu pernah mau ngebakar aku dan dia pernah ngancam aku. Aku yakin banget dia tuh nggak segan-segan untuk nyakitin kita berdua. Arif, kita harus melakukan sesuatu. Devano benar-benar berbahaya. Iya. Kamu jangan ngeyel aja. Papa sebenarnya lagi kemana sih? Terus ngapain? Di sini nggak ada, di rumah nggak ada. Terus katanya tadi telepon Arif. Apa jangan-jangan Papa lagi nyari Rido ya? Iya, Jang. Jadi cucu saya itu kena penyakit yang langka. Dia itu harus mendapatkan transfusi darah terus-menerus. Ya nanti kalau memang udah sehat, saya pasti bawa ke Singapura. Doain ya. Kasian ya cucu Julia. Mas, kamu mau kemana? Mau pergi ada urusan. Lagi ngapain di sini? Diem juga kan? Mas, enggak. Kamu nggak boleh pergi. Kamu harus di sini. Dokter kan bilang kamu itu harus menjalani beberapa tes, Mas. Tes apa lagi? Darah udah diambil. Lagi kamu telepon juga aku udah langsung datang. Udah. Mas, yang di dalam itu anak kita, Mas. Masa kamu nggak peduli sama sekali? Iya, aku tahu di dalam tuh anak kita. Terus mau ngapain? Di sini ada dokter. Aku ngapain? Diem juga kan? Ngapain sih mereka bertengkar? Di sini kan ada teman-teman aku. Bikin malu. Itu kan suaminya Diva ya? Kenapa mereka bertengkar ya, Jeng? Iya, kelihatannya suaminya tidak sayang sama Diva ya. Kok marah-marah terus? Udah deh, mendingan kita pulang aja yuk. Gak enak, anaknya Julia lagi bertengkar ya. Saya permisi dulu ya, Bu ya. Iya, Jeng. Iya, makasih ya. Iya, makasih. Vano! Kamu ini ya, kamu tuh bisa nggak sih jaga sikap kamu? Hah? Kamu udah bikin malu Mama depan teman-teman Mama. Oh, udah lah, Mah. Kita di sini tuh saling memanfaatkan, Mah. Mama manfaatin aku manfaatin Mama. Apa adanya aja biar mereka semua tahu. Gak usah sok harmonis. Udah cabut. Ajar banget sih. Ngomong sama orang tua, gak ada sopannya sama sekali. Vano. Halo, Ren. Ya, Van. Papa udah balik ke rumah belum? Papa kayaknya belum pulang deh. Papa pergi kemana ya? Enggak tahu. Kenapa emang? Lu nggak tahu? Lu nggak tahu, lu malah diem aja. Papa itu bakal nelpon orang tua palsu lu, hah? Ingat gak? Lu hampir ketahuan, gue selamatin. Sekarang gini, lu lakuin tugas lu. Lu cari Papa sampai ketemu, ya? Kasih tau gue. Oke. Arif, mau sampai kapan sih kamu dihina terus sama Devano? Kamu kan udah tahu, Devano itu orang yang seperti apa. Aku yakin banget, dia tuh nggak segan-segan untuk menyakiti kita, sama kayak dia menyakiti Rido. Aku harus cari Rido kemana lagi? Nggak ada petunjuk lain yang bisa kugunakan buat menemukan Rido.
Astagfirullahaladzim. Bapak nggak apa-apa, Pak? Enggak. Saya nggak apa-apa. Kenapa aku bisa mimpi seperti itu tadi ya? Sepertinya mimpi itu nyata sekali. Kok aku bisa mimpiin Rido lagi dihajar orang? Semoga Rido nggak kenapa-kenapa ya Allah. Rido. Mama? Mama masih demam, Ma. Minum obat ya. Papa gerus dulu ya, biar enak hidup ya. Rido. Apa-apaan kamu? Pak, saya mau pindah. Kamarnya Mata tuh sempit. Dan mulai hari ini saya tidur di sini. Kamu lihat, ibu mertua kamu lagi sakit. Bukannya kamu ngurusin ibu mertua kamu, malah kamu ngurusin kamar. Ngapain lagi sih Mbak Rina ini? Nah, ini lemari mau saya kosongin aja sih motor barang-barang saya di sini pokoknya. Ini apa sih baju Mbak Rina? Apa sih? Mbak yang apa? Kurang ajar. Kurang ajar kamu ya. Berani sama saya? Hah? Aku peringatin ya sama Mbak. Sampai Mbak berani ngusir Bapak sama Ibu lagi, aku nggak bakal tinggal diem. Dan bukan cuma ngelempar baju doang di muka Mbak. Tapi mau aku lempar pakai air panas, mau? Sampai aku ngelihat Mbak ngusir Bapak sama Ibu. Segan buat mukanya. Iya. Resek tuh perempuan. Lihat aja. Saya bales dia.